seminggu wak puasa. Kapan hari ya Pak ya? Dulu Kamis awal Ramadan, Kamis pula ini hari ini, berarti tinggal 1 malam lagi, malam diturunkan rahmat. Karena 10 malam pertama Ramadan itu rahmat Allah. Jadi ibu dan khawatir Bu, ada yang walaupun ada satu, ada 20 hari turun naik. Karena kelihatan kalau Ramadan datang naik ya, apalagi itu Idul Fitri. Cabai yang biasa 60 bisa jadi 100 atau 90. Nah inilah. Jadi yang khawatir Bu. Kemudian 10 Ramadan yang kedua nanti, itu Allah menurunkan ampunannya, maghfirahnya. Nah 10 lagi naik ya. 10 akhir Ramadan, Bapak pilih, itu itqum minannar. Terhindar dari api neraka. Nah ini Bapak Ibu kemuliaan Ramadan itu. Bulan diturunkan macam-macam nikmat Allah, rahmat Allah. Kemudian kita yang beribadah dilipat gandakan pahalanya. Nah inilah. Kalau anda sehat-sehat di bulan Ramadan ini. Karena salah satu hikmah puasa itu sumu tasihu, berpuasalah, insya Allah kamu sehat. Ya nih ya. Berapa umur nenek? 78 sehat. Tambah puasa tambah sehat. Karena 24 jam 11 bulan kita muter mesinnya terus. Ini di stop. Siang hari tidak makan. Nah inilah Bapak Ibu. Kemudian marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan. Karena dengan sehat, kuat dan tempat ibu kita ada di sini. Nah, ada orang tak ada di sini mungkin terbaring di rumah sakit, sehat ya. Kemudian tak kuat, tak tolong datang ke mushola, tak sehat. Nah, inilah kita alhamdulillah datang dan melihat kesempatan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajin dan seringnya kita bersalawat, mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya nanti di yaumil akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya baru ini Pak di mushola kita ini baru juga mushola Pak ya, Bu ya. Jadi nampaknya semangat kita masih baru, terutama ibu-ibunya masih ramai. Kata protokol tadi sampai keluar ada yang tidak masuk. Baiklah Bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini bagi anak-anak Bapak yang mencatat adalah bahaya narkoba. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, narkoba adalah ya narkotik dan obat-obat berbahaya. Jadi ada narkotik, ada obat-obat yang berbahaya. Yang kita konsumsi sangat berbahaya. Bahayanya untuk siapa? Untuk kita. Pertama, fisik kita. Yang kedua, psikologis kita, jiwa. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, tempat mana orang tersebut berada. Inilah tiganya akan kita kupas bahaya dari narkoba. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Provinsi Riau ini termasuk salah satu daerah yang sangat rawan peredaran narkoba. Ya, kalau di peringkat nasional penyalahan narkoba ini kita berada di peringkat ke-7. Kemudian kasus narkoba, ini kasus
peringkat keempat. Kemudian negara mana yang paling tinggi pemasok narkoba di Riau adalah Malaysia, tetangga kita. Karena memang kita berhadapan langsung ya Pak ya, pesisir negara bagian pesisir seperti kali, ya, sungai itu kan lintas dekat dengan kita Malaysia. Ini bagi orang-orang luar adalah kesempatan untuk mengedarkan narkoba di Provinsi Riau. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa narkoba ini berbahaya? Yang pertama ya, akan mengganggu fisik dari pemakainya. Ya, apa saja gangguannya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Gangguan yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf. Saraf yang diserangnya Bapak Ibu. Kalau dia fisiknya. Kemudian yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru. Paru-paru. Juga gangguan pada kulit kita, tengok di televisi. Orang-orang yang memang pecandu, kalau dia tidak jumpa narkoba itu memang kan sedikitnya Bu, kulitnya kan. Kan ada tuh tampilan kita tengoklah di televisi itu. Dia sendiri gigit. Kalau dapat lem yang dihisapnya kan ada anak-anak remaja sekarang mengisap kan. Lem. Candunya. Kemudian yang kelima, orang-orang pecandu narkoba ini sering sakit kepala, mual-mual, kemudian suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, ya, mengecil hatinya, dan insomnia. Ini yang diserangnya fisik para pemakai narkoba ini. Kemudian pada gangguan psikologis jiwa, yang pertama, dia bekerja lambat dan selalu ceroboh. Lambat, malas, banyak merenung. Kemudian hilang percaya diri, ya, apatis, selalu menghayal dan selalu penuh curiga pada orang lain. Ini jiwanya yang diserangnya. Kemudian, ya, juga agitatif. Kemudian ganas tingkah lakunya, bahkan selalu tingkah lakunya brutal. Tak tahu dia lawan kawan brutal. Benar nggak Bu, orang-orang yang sudah mabuk pecandu narkoba itu, dia tidak segan-segan untuk orang lain. Tidak segan-segan kalau dia kusir. Tidak segan-segan sekali. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita ini Pak, memang sudah ada tugas narkoba. Kemarin sudah menghormati ya para pelaku, ya, baik orang luar maupun orang kita sendiri. Ada Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ibarat untuk menghilangkan itu memang sulit di mana kamar. Kita melingkar ya dari pusat sampai ke bawah. Yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu anak-anak kita. Apa yang kita tanam Bapak Ibu? Pendidikan agama. Ini saya bangga jadi Kusolanta akan mengadakan lomba. Ini kan salah satu menarik anak-anak kita cinta dengan agamanya. Lomba azan, ini sumpatan Ramadan. Tidak hanya Ramadan, lebih di luar Ramadan. Ya lomba sholat, mungkinnya sholat subuh, kemudian lomba baca Al-Quran. Ini perlu. Ini penanaman nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari apa? Dari api neraka. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, pelihara. Dengan bagaimana? Dengan cara penanaman nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keagamaan. Karena dari anak-anak ini dilatih Bapak Ibu, ibarat pohon kayu, dari kecil kita latih. Kalau dah besar itu susah meluruskannya. Maka
Makanya nilai-nilai kamar mandi dari anak-anak yang perlu tali dalam rumah, ya. Kemudian orang-orang yang sudah pecandu narkoba ini kadang-kadang selalu sulit konsen, perasaannya selalu kesal dan tertekan. Nah, ini gangguan psikologinya. Kemudian cenderung menyakiti dirinya sendiri. Ini yang saya bilang tadi. Kalau tidak dapat, dia sakiti dirinya. Dia gigit-gigit kulit badannya. Dia tuan-tuan kepalanya. Ini kan Bapak Ibu. Nah, inilah. Kemudian perasaan tidak aman. Bahkan dia bisa-bisa bunuh diri. Nah, ini Bapak Ibu jemaah. Efek bahaya dari narkoba ini. Kemudian dari lingkungan sosial. Bahayanya adalah yang pertama. Gangguan pada mentalnya. Dia tidak bermental lagi hidup di masyarakat. Selalu merenung, selalu menyendiri. Ya Bapak Ibu. Kemudian ya selalu berbuat asusila, ya Bu ya. Kemudian dikucilkan oleh lingkungannya. Karena tidak mau berteman, takut. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian menjadi beban dalam keluarganya. Karena Bapak Ibu, anak-anak kita kalau udah pecandu, tidak dapat yang dia mau itu, dia tidak segan-segan membunuh orang tuanya. Dia tidak segan-segan, ya, apa yang ada di rumah diambil, dijual, dicuri uangnya. Ini Bapak Ibu menjadi beban bagi kita dalam keluarga. Kemudian masa depan pendidikannya ini akan suram. Inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita juga mendengar Bapak Ibu di televisi sudah banyak lewat permen ya. Narkoba ini dimasukkan dalam apa kue apa namanya Ibu tahu? Brownies. Nah, ada berita kemarin Bapak Ibu, hati-hati anak-anak kita pulang dari sekolah tengok tasnya Bapak Ibu. Tidak tahu kita dimasukkan oleh orang bonbon. Rupanya narkoba. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu adalah orang tua dari anak-anak kita. Entah bagaimana besok Bu, 10 tahun akan datang anak-anak kami yang masih berumur 5 tahun, 6 tahun, sekarang 7 tahun ini. Masa depannya. Karena Indonesia adalah sasaran untuk orang luar menghancurkan kita lewat apa? Lewat budaya, lewat apalagi Bapak Ibu politik, ekonomi, kemudian masa depan anak-anak kita. Karena secara empuk dari narkoba itu memang anak-anak remaja. Kalau anak-anak kita sudah sarannya kena semua, di mana besok Bapak? Kita narkoba hampir 50% narkoba. Mana masa depan kita dan anak-anak kita? Kita ini besok meninggal nih. Gimana generasi akan datang? Kan ini yang kita khawatirkan. Makanya kita harus khawatir, ya, sesuai dengan firman Allah itu, kita khawatir meninggalkan anak-anak generasi kita. Generasi bagaimana? Yang lemah imannya. Jangan kita pikirkan anak generasi kita meninggalkan generasi yang harta menumpuk terus sabuk. Bapak, pandai kalian cari nanti. Yang penting, yang iman yang kita tanamkan. Sedangkan iman dari tanamkan, nilai-nilai akidah, nilai ibadah ditanamkan, belum tentu juga besok. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.